Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk mengawali ini berhubung ini kelas pagi, mari kita mengawali kegiatan belajar pada pagi hari ini dengan membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Baik, Pak. Alhamdulillah baik. Nah, saya juga turut senang jika kalian juga dalam keadaan yang baik, terutama di tengah pandemi COVID seperti ini. Kita tahu bahwa lonjakan COVID kemarin Agustus juga meningkat sehingga kita masih harus melakukan kegiatan belajar mengajar jarak jauh seperti ini. Nah, Ben, sebelumnya saya cek terlebih dahulu untuk yang masuk Zoom dari 35 anak, baru ada 33 ya, masih kurang 2. Mungkin sambil menunggu teman-temannya yang belum masuk, saya absensi terlebih dahulu. Oke, buat Mbak Alfa Ceva, apakah hadir? Oke, baik. Hadir, Pak. Kemudian untuk Mas Akmal, apakah hadir? Izin sakit, Pak, tadi. Oh, iya, baik. Oke, mungkin itu saja. Udah semua ya? Baik. Mungkin sebelum pembelajaran, Bapak mungkin ingin menyampaikan sedikit mungkin motivasi ya buat kalian, terutama kalian ini masih mumpung kalian tuh masih kelas 2 SMK. Nah, di mana Bapak itu melihat kalian tuh masih kayak kebingungan setelah lulus atau mau kemana, arahnya kemana, itu masih bingung. Nah, mungkin itu salah satu keresahan Bapak. Dan Bapak ingin mengatakan bahwa kalian tuh sebelum lulus dari SMK ini harus mengenali diri kalian. Misal, gimana ya? Kalian maunya apa, arahnya kemana setelah lulus, karena kehidupan bermasyarakat itu sangat berbeda dengan kehidupan kalian setelah sekolah. Kalian akan menemukan ideologi ini, dan yang lain-lain. Jika kalian tidak mengenali konsep diri kalian, maka di masyarakat itu kalian akan terombang-ambing ke sana kemari, sehingga jalur kesuksesan kalian mungkin akan lebih lambat dibanding mereka yang sudah tahu arahnya mau kemana ketika mereka sudah lulus dari sekolah. Mungkin itu saja, mungkin apa ya, motivasi dari Bapak, mungkin juga dari pengalaman Bapak sendiri sih itu. Nah, itu mungkin itu saja, mungkin sedikit kata pengantar. Oke, mungkin dari murid-murid ada yang tahu pembelajaran hari ini kita mau membahas tentang apa? Oke, baik, yaitu KD 3.1, yaitu mengenai ruang lingkup sarana dan prasarana kantor. Mungkin ada yang sudah tahu apa itu sarana dan prasarana. Mungkin Mbak Alfa Ceva tahu. Oke, baik. Nah, itu adalah alat penunjang untuk agar pekerjaan menjadi efektif dan efisien. Seperti itu. Mungkin langsung saja untuk kita memulai materi mengenai ruang lingkup sarana dan prasarana. Nah, dimulai dari definisi sarana dan prasarana. Menurut KBBI, sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan atau tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama atas terselenggaranya suatu proses dalam kurung usaha mungkin atau pembangunan atau proyek. Untuk lebih mudah membedakan keduanya, sarana lebih ditujukan untuk benda-benda yang bergerak seperti komputer, mesin. Sedangkan prasarana lebih ditujukan untuk benda-benda yang tidak bergerak seperti gedung. Itu. Kemudian definisi secara umum.
sendiri, yaitu sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat atau bahan untuk mencapai tujuan atau dari suatu proses produksi. Misal kalau di kantor sendiri itu contohnya seperti gunting, seperti pensil dan lain-lain, itu kan digunakan secara langsung dan sangat berguna untuk menunjang efektivitas. Kemudian prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya produksi. Misal kalau kita mengibaratkan jalan itu kayak lahan, jalan, parit. Jadi prasarana itu hal yang tidak dipakai secara langsung tapi menunjang seperti itu. Mungkin bagi kalian mungkin bisa mencatat di PPT tersebut kan kalian melihat ada yang garis bawahi. Nah, itu silakan kalian catat sebagai inti dari mungkin penjelasan ini ya. Nah, pasti kegunaan sarana dan prasarana yang pertama yaitu mempercepat proses pelaksanaan pekerjaan sehingga menghemat waktu. Yang kedua, meningkatkan produktivitas barang, baik barang maupun jasa. Yang ketiga, hasil kerja lebih berkualitas serta terjamin. Yang keempat, dapat lebih sederhana atau memudahkan dalam gerak para pegawai atau pelaku. Yang keempat, membuat ketetapan susunan stabilitas pekerjaan lebih terjamin. Lanjut. Nah, macam-macam sarana dan prasarana kantor. Nah, untuk macam-macam sarana dan prasarana kantor tersebut, itu tuh ada 6 jenis, ada 6 macam. Yang pertama yaitu peralatan atau perlengkapan kantor. Nah, itu adalah sebagai alat dan bahan yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan kantor. Misal saya memberi contoh misal seperti gunting, pensil, kemudian stop map dan lain-lain, itu kan dapat digunakan sebagai bahan misal saat di kantor kita melakukan pengarsipan, kita melakukan mungkin pekerjaan-pekerjaan lain langsung digunakan tersebut. Kemudian ada mesin kantor, mesin yang bekerja secara mekanik, elektrik maupun magnetik digunakan untuk menghimpun maupun mencatat. Mungkin dari anak-anak ada yang bisa ngasih contoh mengenai mesin-mesin kantor. Mungkin Mbak Meli tahu? Ya izin menjawab Pak, untuk mesin kantor setahu saya itu seperti mesin tik, komputer, laptop, terus fotokopi seperti itu. Nah, oke, baik. Terima kasih Mbak Meli. Sama-sama. Nah, seperti yang sudah dikatakan Mbak Meli tadi, contohnya yaitu sama. Seperti itu ada mesin fotokopi, ada laptop, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga yaitu mesin komunikasi kantor. Adalah alat atau mesin yang digunakan untuk berkomunikasi baik di lingkungan intern organisasi maupun keluar organisasi. Yang keempat, ada perabot kantor, adalah benda-benda kantor yang terbuat dari kayu maupun besi yang berfungsi untuk membantu pelaksanaan tugas pekerjaan kantor. Yang kelima, ada interior kantor, yaitu semua jenis barang yang berfungsi untuk menghias ruang kantor, sehingga ruangan dapat enak dipandang oleh para pegawai. Kemudian ada yang terakhir yaitu tata ruang kantor, adalah pengaturan ruang kantor serta penyusunan alat dan mesin pada letak yang sesuai dengan lantai dan ruang kantor. Ini adalah contoh-contohnya tadi. Nah, ini untuk peralatan dan perlengkapan kantor. Tadi ada kalkulator, ada gunting, ada stop map, dan lain-lain. Kemudian ini mesin kantor tadi ada mesin fotokopi, ada scanner, dan lain-lain. Kemudian ada mesin komunikasi kantor seperti telepon gagang, ada walkie-talkie, dan smartphone. Tapi mungkin kalau di masa sekarang sih lebih banyak menggunakan smartphone daripada menggunakan telepon seperti ini atau walkie-talkie. Kemudian ada perabotan kantor,
yang biasanya terbuat dari kayu-kayu. Misal ini ada kursi, ada meja, ada rak, dan lain-lain. Terus interior kantor. Nah, ini biasanya di kantor tuh demi menjaga agar para pegawai tidak bosan sehingga produktivitas mereka itu meningkat. Biasanya mereka menghias ruang kantornya agar mereka pun tidak bosan. Nah, bisa kita lihat dari contohnya di sini. Nih. Kemudian tata ruang kantor. Nah, mungkin ada yang tahu yang kanan itu jenis tata ruang yang kayak gimana? Mungkin dari Mbak Mas Akmal mungkin tahu. Oke, baik. Nah, benar yaitu ruang yang tertutup. Lanjut, yaitu pengolahan sarana dan prasarana kantor. Nah, pengolahan sarana dan prasarana kantor sendiri yaitu ada 4. Yang pertama yaitu pengadaan. Pengadaan merupakan seluruh kegiatan menyediakan sarana dan prasarana atau perbekalan di kantor untuk mendukung pelaksanaan pengadaan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing organisasi atau perusahaan tersebut dengan menggunakan prosedur yang berlaku di organisasi tersebut. Yang kedua yaitu penyimpanan. Penyimpanan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh satuan kerja atau petugas gudang untuk menampung hasil dari pengadaan barang atau bahan di kantor, baik berasal dari pembelian instansi lain ataupun diperoleh dari bantuan. Nah, untuk tujuan dari penyimpanan sarana dan prasarana kantor yaitu agar sarana dan prasarana tidak mudah rusak. Yang kedua, agar tidak terjadi kehilangan barang-barang. Dan yang ketiga, akan tersusun rapi sehingga ditemukan apabila barang tersebut sedang dibutuhkan. Yang ketiga yaitu pemeliharaan. Pemeliharaan merupakan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus untuk mengusahakan agar barang-barang atau sarana dan prasarana kantor tetap dalam kondisi yang baik atau siap dipergunakan. Nah, tujuan dari pemeliharaan sarana dan prasarana kantor adalah agar barang tidak mudah rusak karena faktor hama atau suhu cuaca. Yang kedua, agar barang tidak mudah hilang. Dan yang ketiga, agar barang tidak mudah susut. Dan yang keempat dan yang terakhir yaitu inventarisasi, merupakan seluruh aktivitas dan usaha untuk mendapatkan data yang dibutuhkan mengenai sarana dan prasarana yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Oke, lanjut. Kemudian yang terakhir yaitu ruang lingkup sarana dan prasarana kantor. Nah, ruang lingkup sarana dan prasarana kantor sendiri ada 10. Yang pertama yaitu perencanaan, yang kedua kualifikasi lingkungan, yang ketiga pengadaan barang, yang keempat penyimpanan, yang kelima inventarisasi, yang keenam penyaluran, yang ketujuh pemeliharaan, yang ke-8 rehabilitasi, yang ke-9 penghapusan, dan yang ke-10 pengendalian. Jadi yang pertama tadi kan ada perencanaan pengadaan adalah pengeterapan secara sistematik pada pengetahuan yang tepat guna mengontrol dan menentukan Sudah arah. bisa diakhiri, Mas. Oke, mungkin itu saja untuk materinya. Kemudian mungkin ada yang mau ditanyakan dari materi ruang lingkup sarana dan prasarana ini. Mungkin tidak ya. Jadi mungkin saya rangkum saja untuk pembelajaran pada siang hari ini, yaitu kita mempelajari tentang ruang lingkup sarana. Tadi sudah ada definisi sarana prasarana, yaitu tadi ada sesuatu yang dipakai sebagai maksud tujuan dari. Kemudian prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya produksi. Kemudian tadi ada kegunaan dari sarana dan prasarana. Kemudian ada tadi macam-macam sarana dan prasarana yang tadi ada 6 macamnya ya. Kemudian beserta contoh-contohnya ini tadi.
kemudian ada pengelolaan sarana dan prasarana, ada 4, yaitu pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan, dan inventarisasi. Dan yang terakhir tadi ada ruang lingkup sarana dan prasarana kantor yang dibagi menjadi 10. Mungkin itu saja. Ada yang mau ditanyakan tidak dari anak-anak? Tidak, Pak. Oh, tidak. Baik. Mungkin untuk menguji kalian dalam KBM Senior ini, saya juga pengen tahu apakah kalian menyimak dengan benar atau tidak. Kita akan melakukan sedikit post test. Nah, ini. Untuk tugas, mungkin saya kasih kalian waktu 20 menit untuk mengerjakan soal ini menggunakan Google Form. Untuk Google Form-nya sudah saya kirim di grup WhatsApp kelas kalian. Silakan untuk diisi. Oke, sudah semuanya. Saya lihat di Google Form dulu. Oke, sudah semua. Mungkin itu saja untuk kegiatan belajar mengajar pada siang hari ini. Tadi terima kasih pada kalian yang sudah mau aktif seperti Mbak Meli tadi dan yang lainnya. Terima kasih sudah mau aktif dan mengikuti kegiatan belajar mengajar pada pagi hari ini. Mungkin untuk kegiatan belajar minggu depan kita akan melakukan kuis. Jadi silakan untuk mempersiapkan materi. Untuk materinya sendiri adalah yang kita pelajari di kegiatan belajar pada hari ini. Jadi mohon untuk dipelajari dan disiapkan ya. Mungkin itu saja sedikit prakata mungkin untuk mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, yaitu jalani kehidupan dengan penuh semangat dan senyuman. Karena di tengah pandemi kayak gini itu banyak orang yang kehilangan senyuman mereka karena keadaan. Jadi tetaplah untuk tetap semangat gitu. Dan saya tahu pasti kalian juga menghadapi kesulitan ketika melakukan pembelajaran jarak jauh seperti ini. Jadi tetap semangat dan bahagia selalu. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, Bisa Bu? ditutup, Mas? Ya, baik, Bu. Ditutup share screen-nya ya, Bu? Iya, dan recording-nya di stop. Iya, Bu.